Selamat pagi anak-anak. Berdiri. Saturang panjali umat. Om Swastiastu. Doa dimulai. Om Purwajato Ramano Ramocari Dharma Wasana Stapa Sodatistat Asmajatam Brahmanam Brahmo Yesam Dewasya Sarvo Amarga Sakamu. Doa selesai. Teman-teman, kita bagi yang masih aktif lainnya mau perbaiki dulu ya. Perbaiki. Oke, dah rapi berarti ya. Oke, kelas sudah bersih. Baik ya, di sini sebelum Bapak mulai pembelajaran, Bapak akan absen dulu. Kira-kira berapa orang yang tidak ada? Siapa aja? Fasa absen? Dua. Kenapa? Ikut lomba. Absen ya. Ya. Terus Ini anak. absen? Tiga. Tiga. Absen juga? Baik ya. Jadi bagaimana kabarnya? Berarti semua teman-teman sehat di sini? Sehat. Ya. Tapi sebelum Bapak mulai pembelajaran, kira-kira bagaimana sih Bapak? Panas ya? Ya, Bapak juga merasakan agak gerah di kelas ini. Makanya yang dipasangin kan itu? Nah, gimana? Ya, jadi panas ya. Kira-kira kalau panas-panas ini, ya, kalau dilihat dari suhu, ya, apa yang dibutuhkan biar suhunya ini semakin berkurang? Oke, hujan ya? Ya, benar sekali. Kalau hujan, suhunya pasti akan lebih sejuk. Nah, terus berkaitan dengan air kan, kita kan melihat air ini tidak pernah habis kan? Benar? Nah, kira-kira apa yang menyebabkan air ini tidak pernah habis? Terus? Hujan? Oke, hujan. Karena mungkin terjadi hujan, air itu ya masih ada kan itu. Oke, apa lagi? Ya, air terlalu banyak. Oke, ya. Tapi kan kita pakai setiap hari itu, ya setiap hari. Selain itu apa lagi? Ya, siklus. Oke ya, siklus ya. Jadi benar ya, siklus hujan atau yang dikenal dengan istilah siklus hidrologi. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini ya, kita akan mempelajari apa yang Bapak tanyakan tadi ya, berkaitan dengan ya mempelajari tentang materi hidrologi. Tapi untuk pertemuan kali ini ya, kita akan mempelajari yang namanya siklus hidrologi. Nah, nanti ya Bapak akan berikan suatu permasalahan. Jadi di sini ya, sebelum Bapak mulai pembelajaran, nah Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang Bapak ya ingin capai untuk hari ini. Yang pertama yaitu menganalisis proses siklus hidrologi dengan benar. Nah, jadi nanti Bapak akan berikan kalian suatu KPD ya untuk menganalisis proses siklus hidrologi. Nah, yang kedua itu menganalisis keterkaitan siklus hidrologi dengan banjir secara benar. Ya, jadi bagaimana siklus hidrologi itu kok bagaimana hubungannya dengan banjir. Nah, tapi sebelum itu ya di sini Bapak akan berikan sebuah materi ya. Tapi ini nanti Bapak akan share ya berkaitan dengan materi ini ke kedua kelas ya kita ya. Generasi Muhammad wilayah Jakarta dan Angkat sejak Jumat pagi membuat lalu lintas jalan raya Joglo yang merupakan jalan alternatif penghubung Tangerang dan Jakarta Barat tergenang banjir setinggi kurang lebih 70 cm. Akibatnya banyak kendaraan roda 2 yang mogok saat melintasi banjir. Sejumlah warga pun menawarkan jasa gerobak untuk mengangkut kendaraan roda 2 agar dapat menghindari banjir. Namun tak sedikit kendaraan yang lebih memilih putar arah daripada harus melintasi banjir dan mengangkut kendaraan yang mati mesin.
Video tentang apa yang terjadi itu? Oke, video tentang banjir. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan banjir yang ada pada video? Curah hujan yang tinggi. Hujan, ya. Nah, jadi kalian kira-kira tahu berkaitan dengan di sini kan kita akan mempelajari yang namanya siklus hidrologi, kan tadi sudah Bapak sampaikan di tujuan pembelajaran. Dan akan dikaitkan dengan fenomena banjir. Nah, jadi kira-kira kalian tahu nggak proses terjadinya siklus hidrologi yang ada hubungannya dengan banjir yang ada pada video firman? Nah, oke ya. Kalau tidak ya inilah ya nanti ini yang nanti akan materinya. Nanti di dalam Google Site yang Bapak akan kirim ke Mita nanti dan nanti di grup ya. Itu adalah berkaitan dengan video banjir ini ya. Terus ada juga yang namanya materi siklus hidrologi. Ya, jadi siklus hidrologi itu dalam bentuk video ada, dalam bentuk bacaan juga ada. Nah, tapi nanti untuk menyelesaikan suatu permasalahan ya, jadi inilah yang nanti akan kita tekankan ya, banjir. Ya, jadi banjir ini adalah merupakan sebuah masalah ya, tidak hanya di istilahnya di Jakarta saja, tapi di Indonesia. Untuk mempersingkat waktu ya, di sini Bapak akan berkelompok. Berarti di sini jumlah yang ada tadi berapa? 28. Kalau 28, nah 5 kelompok. Jadi yang 2 kelompok itu terdiri dari 5 orang, sedangkan yang 3 kelompok itu 6 orang. Silakan. Silakan. Ya. Sudah berkelompok ya? Baik, untuk mempersingkat waktu silakan ini Bapak berikan ke KPD, silakan didiskusikan ya sesuai yang Bapak sampaikan tadi. Silakan dipecahkan masalah yang ada. Ya, silakan isi nama kelompoknya, nama kelompoknya. Ya, jadi untuk masalahnya itu ada di Google Site. Pertama, Bapak akan kirim dulu ke Mita. Silakan Mita teruskan ke grup kelasnya. Ya. Silakan dibuka dulu tonton videonya. Ya. Videonya berkaitan dengan yang tadi juga. Ya, berkaitan dengan banjir, tapi ada tambahan siklus siklus hidrologi. Ya, ini materinya. Ya, ikuti aja petunjuknya. Nanti kalau disuruh mengklik link, tinggal diklik. Kalau disuruh ya jadi ya sudah. Semua. Tonton dulu ya, silakan. Di sini ya Bapak akan nilai juga ya berkaitan dengan bagaimana kekompakan kalian ya, karena di sini Bapak sudah bawa rubrik penilaian ya, nanti sambil jalan Bapak akan memberikan penilaian ya berkaitan dengan penilaiannya itu tidak hanya penilaian kelompok melainkan penilaian individu ya, jadi bagaimana kalian di dalam berdiskusi itu juga Bapak nilai ya. Hasil temuannya itu dicantumkan ya.
Jadi kalian nanti dalam mengerjakan nggak usah berpatokan dengan materi yang ada di sana ya. Jadi boleh kalian mencari di berbagai media, ya berbagai media lain ya, misalnya entah itu dalam bentuk artikel, silakan dicari di sana. Oke ya, sudah ya? Sudah semua? Oke. Ya di sini apa namanya berkaitan dengan untuk diskusi berarti sudah. Sekarang ya di sana apa suruhannya terakhir di apa namanya di LKPD ya dipresentasikan. Oke, benar sekali ya. Jadi memahami sekali ya apa isi LKPD itu ya. Jadi sekarang kalian akan presentasi ya. Nah di sini kalau berkaitan dengan presentasi, siapapun yang ditunjuk duluan, kadang-kadang nggak mau dulu. Ya. Atau ada kemauan sendiri untuk maju. Nah, kita sudah kan? Ya, oke. Kalau begitu, Bapak berikan apa namanya undian. Tetapi undian itu sekalian yang menentukan. Ya. Di sini kalian bisa berhitung. Bisa berhitung 1 sampai 10 ya 100 misalnya bisa ya. Bapak ingin membuktikan, coba ya siapa yang kalah duluan ya tidak bisa berhitung ya, dia yang presentasi dulu bagaimana ya, bermain sedikit ya bisa ya. Jadi silakan perwakilan kelompok maju. Nah jadi silakan ya, ini butuh konsentrasi. Kalau Bapak bilang yang berisi angka 1 tepuk tangan, ya. Kalau yang berisi angka 1 tepuk tangan, misalnya ini kan 1, berarti dia tepuk tangan. Tidak usah apa namanya bilang 1, kalau bilang 1 berarti kalah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan isi angka 1 tepuk tangan. 11 tepuk tangan, 12 tepuk tangan. Adanya terus seperti itu. Ya, paling dia berisi angka 1. Tapi Bapak tergantung pertanyaan Bapak ya, karena Bapak akan merubah pertanyaannya. Bisa siapa tahu dia berisi angka 3 tepuk tangan, nah, jadi dia berisi angka 3 tepuk tangan. Yang berisi angka 3 tepuk tangan. 1, 2. Yang berisi angka 1 tepuk tangan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang berisi angka 2 tepuk tangan. 1, 2, Yang berisi angka 3 tepuk tangan. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ya, jadi panitia setiap kelompok itu punya cara pandang yang berbeda. Nanti dari kelompok itu ya misalnya kelompok yang ini presentasi yang lain itu memperhatikan, siapa tahu berbeda jawabannya. Oke, bisa dipahami? Oke, kalau begitu Bapak berikan kesempatan kepada kelompok yang kalah pertama. Ya, silakan. Bagaimana caranya presentasi? Ya, benar. Sebelum saya mempresentasikan materi kali ini, izinkan saya mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nama saya Indriani Utami, absen 32. Berikut adalah bagaimana proses terjadinya siklus hidrologi. Melalui siklus air panjang atau long siklus hidrologi panjang biasanya terjadi di daerah yang beriklim subtropis atau daerah pegunungan. Siklus air panjang sebenarnya hampir sama dengan siklus air sedang. Perbedaannya yaitu siklus air panjang memiliki daerah yang luas sehingga perubahannya terjadi menjadi salju, mengalir melalui sungai dan akan kembali menuju laut. Dalam siklus air panjang ini, awan
tidak langsung berwujud menjadi air, tetapi turun sebagai salju dan membentuk geyser. Berikut ini merupakan penjelasan siklus air panjang. A. Air laut mengalami proses evaporasi dan menjadi uap air karena panas matahari. B. Uap air yang sudah terbentuk akan mengalami proses sublimasi. Awan tersebut terbentuk dan mengandung kristal-kristal es. D. Awan mengalami proses adveksi sehingga bergerak ke daratan. E. Awan akan mengalami presipitasi sehingga turun sebagai salju. F. Salju akan berakumulasi menjadi geyser. Geyser tersebut akan mencair karena pengaruh suhu udara dan membentuk aliran sungai. Air yang mengalir di sungai tersebut akan kembali lagi ke laut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oh, bisa. Tangan dulu. Bagus sekali ya, tapi cara berkaitan dengan presentasinya bacanya masih agak ya istilahnya bagaimana kira-kira ya agak yang gugup ya. Oke, masih agak cukup untuk membacanya, tapi dari segi isi sudah bagus sekali bagaimana disampaikan dari segi proses terjadinya siklus hidrologi. Nah, terus penyebab banjir yang ada dalam video yang Bapak berikan masalah berupa video banjir tersebut, hubungannya sudah dan bahkan di solusinya sangat bagus sekali ya, sudah memikirkan tadi dengan baik ya. Oke, selanjutnya siapa yang kalah kedua tadi? Iya, ini ya. Oke, silakan bisa dipresentasikan. 1. Menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke selokan maupun sungai yang dapat menyebabkan terhambatnya saluran air. 2. Menghindari mendirikan bangunan di pinggir sungai. Selain hal ini bisa menjadi penyebab banjir. Mendirikan hunian di pinggir sungai akan membuat tidak terakhirnya tataan masyarakat. 3. Hindari penebangan hutan secara liar dan terapkan program tebang pilih serta reboisasi untuk membentuk regenerasi hutan terus berlanjut dan tidak menyebabkan hutan gundul. 4. Membersihkan saluran air yang secara bergotong royong dalam waktu yang berkala sehingga kebersihan dan kelancaran aliran sungai dapat tetap terjaga dan meminimalisasi potensi banjir. Sekian presentasi dari saya. Kasih tepuk tangan dulu. Kira-kira ada yang ya menanggapi ya pernyataan yang tadi ya, presentasi yang tadi? Ada yang menyimak? Ayo. Ada. Kira-kira ada yang berbeda dengan jawaban kalian misalnya? Ya. Ini? Ada. Di mana letak perbedaannya? Silakan coba. Ya. Nah, perbedaannya ada pada soal nomor A. Oh, yang nomor A, silakan. Untuk jawaban kelompok kami, yang nomor A itu siklus air sedang atau medium cycle. Siklus air sedang adalah siklus air yang sering terjadi di Indonesia. Siklus ini terjadi ketika di permukaan danau, sungai, laut, atau rawa mengalami penguapan atau evaporasi. Siklus air sedang menghasilkan hujan di daratan karena proses adveksi membawa aluran yang terbentuk ke atas daratan dengan bantuan angin. Siklus ini terjadi di daratan yang di dekatnya terdapat pantai atau di wilayah tropis. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Dari presentasi kalian ya, dari masing-masing kelompok memang ada perbedaan di proses terjadinya siklus. Ya, proses terjadinya siklus. Sebenarnya yang mana yang benar? Semuanya. Semuanya. Oh, ya. Ya, jadi semuanya ya. Jadi kalau kita lihat ada berapa jenis siklus? Apa saja? Panjang. Oke, benar sekali. Kasih tepuk tangan pada. Nah, yang kedua. Yang kedua bagaimana kesimpulannya? Faktor apa yang menyebabkan terjadinya
infiltrasi Yang terjadinya banjir, ya, coba. Siapa bisa menyimpulkan? Curah hujan tinggi, apa lagi? Di sana di beritanya ada juga. Itu ya, oke bisa. So, ya kalau dihubungkan ke geografi. Ada lagi? Ya, infiltrasi rendah. Ya, kurangnya daya serap dengan infiltrasi. Oke. Ada lagi? Penyebabnya? Iya, berkolonisasi ya, karena di banjir itu kan sering terjadi di kota-kota besar, ya. Jadi berkolonisasi, istilahnya tanah itu tertutup oleh beton, sehingga kemampuan untuk menyerap air itu kurang. Nah, sehingga runoff itulah yang banyak, ya. Runoff air itu setelah turun ke bumi langsung ya mengalir, itu runoff-nya tinggi. Oke. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan berkaitan dengan hubungan antara apa namanya banjir dengan siklus hidrologi? Ya, oke, silakan. Hubungan antara bencana banjir dan siklus hidrologi sangat erat. Siklus ini mempengaruhi penguapan kondensasi, presipitasi, aliran permukaan, dan mempengaruhi penguapan infiltrasi. Proses ini membentuk suatu siklus yang berulang dan berkesinambungan air yang ada di bumi akan terus bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya melalui siklus hidrologi. Melalui siklus Hidrologi. Oke. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, jadi begini, silakan dulu ya, karena ini adalah merupakan kesimpulan kita. Nah, jadi awalnya ya kalau kita lihat bagaimana hubungan antara siklus hidrologi dengan proses terjadinya banjir. Nah, banjir ini bisa disebabkan karena ada beberapa proses dari siklus hidrologi yang terganggu. Nah, yang namanya terganggu, ada yang istilahnya timpang di sana, ya. Nah, misalnya kalau dalam siklus hidrologi, ya, kalau dalam siklus hidrologi itu kan ada yang namanya evaporasi, kondensasi, setelah itu presipitasi, terus infiltrasi, runoff. Nah, di sana sudah jelas yang kalian temukan tadi bahwa penyebab banjir itu adalah kurangnya infiltrasi. Ya, jadi di sana kan yang terganggu. Ya, di sana terganggu proses ya infiltrasinya berarti yang terganggu. Nah, kalau infiltrasi itu terganggu, di samping itu dengan curah presipitasi atau istilahnya curah hujannya itu tinggi, sudah infiltrasinya terganggu, maka air itu akan mengalir yang dikenal dengan runoff. Jadi runoff-nya itu besar, kan itu. Nah, sehingga itulah yang menyebabkan banjir. Jadi benar sekali yang dikatakan tadi bahwa hubungan antara siklus hidrologi dengan terjadinya banjir itu sangat ya berkaitan, ya sangat erat kaitannya ya. Jadi intinya hal ini disebabkan oleh perilaku manusia itu sendiri ya. Jadi banyak perubahan, sampai itu perkembangan teknologi juga menyebabkan ya. Nah, tapi di sini kita hanya mengaitkan dengan bagaimana proses siklus hidrologi itu berkaitan dengan fenomena banjir, ya. Nah, di sini Bapak berikan pertanyaan, bisa jawab ya. Pengalaman yang menarik, ya. Jadi pengalaman apa yang kalian dapatkan untuk pertemuan hari ini? Pengalaman menarik kalian? Ya, tadi apa? Oh, undiannya, oke. Berarti gamenya kan? Apa lagi yang pengalaman menarik? Ya? Pengalaman menarik. Oh, nonton video. Oke. Jadi videonya betul ya, ada foto ya, tanda sudah. Nah, terus kira-kira ada nggak kesulitan tadi kalian memecahkan asal? Gimana? Gimana kesulitannya? Oh, mengkaitkannya itu, ya itu adalah, ya makanya itu adalah merupakan soal parts, ya begitulah kalau tipikal soal parts ya. Ya, jadi mengkaitkan hubungan ya. Jadi tinggal di sana kan sudah ada arahnya, apa faktor penyebabnya, lalu hubungannya, solusinya bagaimana di sana ya. Oke. Nah, kira-kira perbaikan atau langkah perbaikan apa yang perlu kita lakukan untuk pertemuan berikutnya ini? Ya, langkah perbaikan apa yang perlu kita lakukan untuk pertemuan berikutnya?
Main game? Oh, iya ya. Jadi berarti lebih perbanyak gamenya. Oke. Nah, tapi pada intinya kalau main game jangan game aja ya. Ya, istilahnya tetap ya memecahkan suatu masalah, tapi diselingi dengan game. Berarti itu kan. Sebelum Bapak akhiri, silakan kembali ke tempatnya masing-masing dulu. Untuk sekarang ya kita Bapak share lagi berupa soal. Ini adalah soal post test. Bapak ingin mengetahui kemampuan ya setelah kalian belajar itu, apakah kalian sudah memahami materi tadi ya. Jadi yang tadi suka bermain HP silakan sekarang keluarkan HP-nya ya. Bapak berikan materi istilahnya soal ya dalam Google Form, silakan bisa dijawab ya. Responden langsung kirim ya, Bapak ingin tahu respondennya, baru 0 jawaban ini, silakan jawab. Oke ya. Kalau kita lihat dari pertemuan hari ini ya, juga ya prosesnya sudah. Berarti jadi kalau untuk pertemuan berikutnya silakan kalian pelajari dulu ya berkaitan dengan materi apa namanya perairan darat ya, karena setelah siklus hidrologi ada perairan darat. Nah jadi sebelum kalian belajar dengan Bapak, kalian belajar dulu di rumah ya. Tetap semangat untuk belajar ya. Bisa dipahami? Ya kalau begitu untuk pertemuan hari ini Bapak akhiri ya, silakan ketua kelas ya. Katurang parabol santi. Om Santi 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 Om. Doa dimulai. Om Buddhayatur Rahmano Brahmacari Dharma Wasana Sapa Sodakisa Tasma Jaram Brahmanam Brahma Yesam Dewasa Sarvo Amanasakam. Doa selesai. Baik ya, silakan ya. Habis ini bisa ada pelajaran lain ya.